Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi kembali kepada teman-teman semua bahwasanya ada 7 bantuan pemerintah selama pandemi COVID-19. Nah, apakah teman-teman sudah mendaftarkan diri di 7 bantuan pemerintah tersebut? Nah, kali ini saya akan mengupas satu persatu bantuan dari pemerintah di masa pandemi COVID-19. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Teman-teman bantu share supaya saudara-saudara kita tahu bantuan dari pemerintah selama pandemi COVID-19. Oke, kita lihat video berikutnya. Nah, apa-apa saja sih bantuan dari pemerintah di masa pandemi COVID-19? Nah, jadi teman-teman, ada 7 bantuan pemerintah selama pandemi COVID-19. Nah, sebelum itu saya menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya pemerintah mengelontorkan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat selama pandemi COVID-19. Nah, dananya cukup wow teman-teman. Dananya berkisar triliunan rupiah untuk dikucurkan untuk program 7 bantuan tersebut. Nah, berbagai bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi COVID-19. Nah, selain itu, bantuan ini diharapkan kembali bisa mendongkrak perekonomian yang tumbuh minus berkisar 5,32% pada kuartal 2 2020 teman-teman. Nah, langsung saja, apakah teman-teman sudah mendaftarkan diri di bantuan pemerintah ini? Nah, yang pertama itu bantuan sembako. Nah, seperti apa bantuan sembako? Bantuan sembako ialah bantuan sosial berupa paket sembako. Nah, bantuan sembako ini dikucurkan sejak awal pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, kalau tidak salah pada bulan Maret. Nah, bantuan ini diberikan bagi warga DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya. Nah, yakni di daerah Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Saya ulangi lagi, itu bantuan sembako. Nah, untuk di DKI Jakarta, bansos sembako diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga. Nah, teman-teman, jumlah sembako yang diberikan senilai 600.000 per bulan dan diberikan selama 3 bulan. Nah, anggarannya cukup wow juga teman-teman, dialokasikan sebesar 2,2 triliun. Nah, selanjutnya pemerintah memberikan bansos sembako untuk wilayah Bodetabek, teman-teman, diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau sekitar 576 keluarga. Nah, jumlah besarnya sama juga teman-teman, 600.000 per bulan selama 3 bulan. Nah, jadi total anggarannya berkisar 1 triliunan rupiah. Wow. Nah, dengan demikian total ada 4,2 juta warga di Jabodetabek yang akan mendapatkan bansos sembako ini. Nah, teman-teman, belakangan ini pemerintah memperpanjang program ini sampai Desember. Namun nilainya berkurang. Yang pertama itu 600.000, jadi sampai Desember nanti berkurang berkisar 300.000 per bulan. Nah, untuk teman-teman silakan mendaftarkan diri di bantuan sembako ini agar bisa meringankan di masa pandemi COVID-19. Nah, berikutnya yang kedua. Nah, yang kedua itu bantuan sosial tunai. Nah, bantuan sosial tunai ini sama dengan bantuan sembako. Nah, program ini juga dikucurkan sejak awal
kasus COVID-19 muncul di Indonesia. Nah, ada bedanya teman-teman, bantuan ini menyasar warga di luar Jabodetabek. Nah, program ini juga memberikan dana secara tunai juga sebesar Rp600.000 kepada masyarakat selama 3 bulan. Nah, April, Mei, dan Juni. Nah, belakangan ini juga program ini diperpanjang sampai bulan Desember. Namun sama juga dengan bantuan sembako berkurang menjadi Rp300.000. Nah, bantuan ini juga diberikan bagi warga terdampak COVID-19, baik yang sudah atau belum masuk dalam data terpadu, yaitu teman-teman DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, jadi milik Kementerian Sosial atau Kemensos. Nah, pemerintah di daerah ini diberikan keleluasan untuk mengajukan penerima bantuan. Nah, untuk data pengusulannya kemudian akan diverifikasi oleh tim Kemensos guna untuk memastikan yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah pusat yang lainnya yang telah ada sebelum pandemi. Nah, untuk teman-teman yang sudah menerima bantuan dari pemerintah pusat, teman-teman tidak bisa mendapatkan bantuan sosial tunai, yaitu BST. Oke teman-teman, kita lanjut yang nomor 3. Nah, bantuan nomor 3 ini mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman, yaitu bantuan BLT dana desa. Jadi izinkan saya menjelaskan dulu teman-teman biar tidak gagal paham. Jadi bantuan ini pemerintah juga mengalihkan anggaran dana desa untuk BLT ini demi menghadapi dampak ekonomi pandemi COVID-19. Nah, BLT dana desa ini disalurkan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama diberikan pada bulan April, itu tahap 1, Mei tahap 2, dan Juni tahap 3. Nah, per bulannya itu masing-masing sebesar Rp600.000. Nah, untuk gelombang kedua juga diberikan pada bulan Juli tahap ke-3, tahap ke-4, dan Agustus tahap ke-5, September tahap ke-6. Namun jumlahnya menurun sebesar Rp300.000 per bulan. Nah, cara mendaftarkannya itu dari kepala desa teman-teman yang mendatakan apakah kalian berhak mendapatkan BLT dana desa. Nah, selanjutnya yang keempat. Nah, yang keempat itu listrik gratis. Nah, mungkin teman-teman belum tahu. Jadi pemerintah juga memberikan listrik gratis sampai bulan Desember. Nah, beritahukan kepada saudara-saudara kita bahwasanya pemerintah juga memberikan listrik gratis yang khusus subsidi. Nah, pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi COVID-19. Insentif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen. Jadi teman-teman, siapa saja yang berhak mendapatkan pulsa listrik gratis ini, yaitu pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik, yakni pelanggan 450 PA dan 900 PA subsidi. Nah, keringanan tagihan listrik ini kemudian diperluas untuk usaha UMKM, yaitu 900 PA bisnis dan 900 PA industri. Nah, awalnya listrik gratis ini berlaku untuk 3 bulan. Namun kemudian pemerintah memperpanjang hingga akhir tahun, yaitu di bulan Desember. Nah, untuk itu teman-teman, coba teman-teman konfirmasikan kepada saudara-saudara kita yang tidak tahu bahwasanya ada bantuan listrik gratis khusus subsidi. Nah, yang kelima selanjutnya ini tidak kalah asing, mungkin banyak teman-teman yang sudah mendaftarkan diri. Nah, bantuan yang kelima itu yaitu bantuan kartu prakerja. Nah, ini mungkin teman-teman sudah tahu. Nah, kartu prakerja dirilis oleh pemerintah untuk membantu
karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Nah, peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan. Jadi insentif untuk pelatihannya sebesar 1 juta per bulan. Nah, jadi pemerintah memberikan dana sebesar 3.550.000 bagi peserta yang lolos sebagai penerima kartu prakerja. Nah, jadi ketika teman-teman sudah lolos, teman-teman akan mendapatkan insentif sebesar 600.000. Syaratnya teman-teman harus melakukan pelatihan pertama. Itu syarat pertama untuk mendapatkan insentif. Nah, untuk kartu prakerja apakah diperpanjang? Kemungkinan nanti akan diperpanjang di tahun depan teman-teman, karena belum ada pengumuman resmi dari pihak pelaksana program kartu prakerja. Nah, selanjutnya bantuan yang keenam itu bantuan subsidi gaji karyawan. Nah, baru-baru ini pemerintah memutuskan untuk mengucurkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta. Nah, yang mendapatkan bantuan ini yaitu karyawan yang mendapatkan subsidi mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah 5 juta. Nah, bagaimana cara pendaftarannya? Jadi nanti atasan kalian yang mendaftarkan kalian, bahwasanya kalian memang benar-benar terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah 5 juta teman-teman. Nah, pemerintah juga menyiapkan anggaran ini sebesar 37,7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji ini. Nah, berapa bantuannya? Bantuannya berkisar 600.000 per bulan selama 4 bulan. Nah, pembayarannya dilakukan selama 2 tahap, 1,2 juta setiap penyaluran. Nah, jadi teman-teman tunggu saja informasinya. Teman-teman cek saja di rekening teman-teman apakah sudah masuk BLT BPJS Ketenagakerjaannya atau belum. Jadi pemerintah juga meminta perusahaan pemberi kerja proaktif menyampaikan data nomor rekening karyawan penerima bantuan. Nah, jadi atasan kalian yang mengirimkan nomor rekening kalian dan BPJS Ketenagakerjaan kalian agar nanti disalurkan oleh pemerintah. Nah, teman-teman, yang ketujuh yaitu BLT usaha mikro kecil. Nah, jadi ini terakhir kalinya pemerintah mengucurkan bantuan para pelaku usaha mikro kecil berupa dana hibah atau bantuan langsung tunai yaitu BLT. Nah, bagaimana skemanya? Yakni kuncuran bantuan modal usaha ini sebesar 2,4 juta yang ditransfer oleh lewat rekening. Nah, program ini kalau tidak salah diluncurkan Presiden Joko Widodo pada hari Senin tanggal 24 bulan 8 2020. Nah, pada hari peluncurannya bantuan ini sudah disalurkan kepada 1 juta usaha mikro kecil. Nah, selanjutnya bantuan akan terus dibagikan secara bertahap sampai mencapai 12 juta usaha mikro kecil pada bulan September mendatang teman-teman, sampai Desember. Nah, jadi pemerintah mengaku sudah mengantongi data para pelaku usaha mikro kecil yang layak mendapat bantuan ini. Nah, untuk persyaratannya teman-teman harus mendaftarkan diri di dinas koperasi terdekat. Misal teman-teman di kabupaten, silakan teman-teman mendaftarkan ke dinas koperasi kabupaten. Nah, syaratnya teman-teman pelaku usaha belum pernah menerima bantuan pinjaman dari perbankan. Itu syaratnya KTP, KK, dan foto usaha kalian. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.
Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan kasih tahu juga kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum tahu dan belum mendaftarkan diri di 7 bantuan pemerintah ini untuk meringankan beban saudara-saudara kita di masa pandemi COVID-19. Nah, oke teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, kalau teman-teman masih kebingungan, kita bisa berdiskusi di kolom komentar video ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.